Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini sore-sore hari untuk mengerjakan tugas, yaitu berdiskusi tentang berpendapat tentang manusia silver ya guys ya. Seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rofiki dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Muhaimin. Ya. Nama saya Dimas Andileo Slewel. Nama saya Ahmad Rifal Fuadi. Saya Muhammad John Effendi. Kalau saya Handika. Yap, sudah lengkap. Jadi di sini kita mencoba berdiskusi mengenai hal negatif positif mengenai manusia silver seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari latar belakang, manusia silver itu berasal dari kota Bandung sekitar tahun 2012. Jadi mereka mengatasnamakan silver peduli seperti itu. Awalnya mereka untuk minta sumbangan terhadap anak yatim. Cuma lambat tahun, beberapa tahun kemudian ada yang menyalahgunakan mungkin, atau memang itu sudah berjalan sesuai kebutuhannya masing-masing seperti itu. Apalagi berangkat pengangguran di Indonesia, menurut data yang kami ketahui hari ini ada sekitar 7 juta orang seperti itu kira-kira. Monggo untuk lebih lanjutnya kita di sini akan memaparkan. Mungkin untuk pertanyaan pertama, apakah dengan munculnya fenomena manusia silver berpengaruh baik bagi lingkungan sekitar seperti itu? Monggo mungkin teman-teman. Kalau menurut saya, untuk adanya manusia silver itu tidak berpengaruh baik di lingkungan masyarakat, karena itu yang dilakukan yaitu meminta-minta. Nah, itu yang bersifat menimbulkan untuk di generasi muda selanjutnya itu sifat malas. Nah, begitu. Mungkin itu dari saya. Jadi tidak berpengaruh positif. Jadi itu mungkin dari teman kita yang pertama. Jadi pengaruhnya itu sangat negatif karena itu menimbulkan rasa malas terhadap generasi. Jadi itu dari orang yang sangat kontra dengan adanya manusia silver seperti itu. Mungkin selanjutnya dari orang-orang yang pro akan manusia silver. Monggo. Apa ya? Tidak ada yang pro itu, kontra itu dengan adanya manusia silver itu. Pengaruh buruk? Jadi gini, nggak bisa. Soalnya sebenarnya awalnya manusia silver itu Baik. Awalnya baik. untuk hiburan di lampu merah. Gimana tolong dijelasin. Gimana? Awal mula adanya manusia silver itu kan tujuannya untuk menghibur, terus buat Hal baik. hal baik. Buruk? Jadi gini, nggak bisa. Soalnya sebenarnya awalnya manusia silver itu Baik. awalnya baik. untuk hiburan di lampu merah. Kalau menurut saya sih, saya pro dengan adanya manusia silver ini. Yang pertama, adanya manusia silver kan bisa menciptakan lapangan kerja baru, khususnya untuk kalangan muda. Mereka supaya nggak nganggur lagi, berusaha menciptakan suatu inovasi, yaitu mencat tubuhnya, kemudian memberikan hiburan untuk masyarakat luas. Tapi kalau menurut saya sih itu malah membuat generasi muda ini menjadi malas untuk mencari pekerjaan baru, Mas. Dikarenakan apa? Karena mending jadi seperti itu, ngecat tubuh langsung di lampu merah seperti itu. Jadi itu membuat generasi muda ke depannya ini malas untuk mencari pekerjaan tetap seperti itu. Oh, jadi gini, nggak bisa dipungkiri juga. Ya ampun. Gimana? Apanya yang nggak bisa dipungkiri itu apanya? Ya apa ini? Dikat nanti ya? Iya, dikat. Kapan sih bisa biasanya? Sanggani Dimas. Jadi Merusak malas ya. generasi muda. Malas, bikin Merusak malas. generasi muda. Ya mungkin itu Mereka itu udah
mencari lapangan kerja, saking banyaknya mencari kerjaan tapi nggak ada yang lolos. Mungkin satu-satunya mereka jalannya itu ke situ, Mas. Ngecat tubuhnya. Jadi mungkin Menjadi silver. alternatifnya karena mereka Ya, nggak dapat buntu, mungkin pekerjaan buntu karena kita ketahui bersama pengangguran banyak dan Ya, juga, daripada diem di rumah. mencari pekerjaan itu sulit ya Ya, kan daripada main slot dan sebagainya. Ya, itu. Lebih Lebih baik halal, mungkin lebih ya lebih kita mengecat tubuh dengan konsep menghibur. Terus meminta-minta mungkin seperti itu. Tapi dengan adanya manusia silver yang seperti itu ya, itu dapat diasumsikan Anjir dimsum. Dimsum simkan. Anjir. Diasumsikan. Ya, ulang. Tipe-tipe. What the fuck, man? tapi dengan adanya manusia silver yang dengan bekerjanya itu cuma mengecat tubuh, itu dapat diasumsi. Asumsikan. Dengan adanya manusia silver di Jember ya, itu dapat diasumsikan itu merusak mental generasi muda kita, bahwasanya dengan generasi muda tersebut itu bisa untuk melamar kerja di dimanapun ya, gak cuman sebagai manusia silver tersebut kan. Manusia silver tersebut kan anggapannya pekerjaan yang mudah dilakukan, cuman dapat merusak mental kita gitu kan. Kita cuman minta-minta kan, Ibarat kasarnya ya. Iya. pengemis lah. Kasarnya seperti itu. Pengemis. Cuma dia modal cat terus kemudian minta-minta seperti itu. Jadi seperti itu mungkin Mas. Karena itu jadi apalagi generasi sekarang sudah banyak menggunakan gadget. Jadi mungkin malas untuk belajar, akhirnya mereka bisa terdoktrin untuk mengambil alternatif itu sebagai langkah mendapatkan pekerjaan seperti itu. Iya. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya seperti itu. Apa dampak positif negatif adanya manusia silver bagi kehidupan kita sehari-hari dan terusus bagi generasi kita selanjutnya seperti itu? Lebih banyak negatif menurut saya sih. Iya. Daripada Kamu enggak, Bor. Kamu enggak negatif gitu. Iya tapi. Ayo baru lagi baru. Lebih banyak negatif. Tapi menurut saya lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Contoh dampak positifnya itu seperti apa? Contoh kecilnya. Kalau contoh dampak positif itu sebenarnya ada. Yang pertama itu melatih kreativitas dengan inovasi baru seperti mengecat tubuh itu. Nah, itu enggak sekedar meminta-minta aslinya, tapi menghibur para pejalan di sepeda motor atau mobil di lampu merah. Nah, baru dia meminta sumbangan seikhlasnya. Tapi kenyataan di dunia nyatanya itu manusia silver itu di lampu merah itu tidak sekedar menghibur, tapi juga ada pemaksaan. Mengganggu, lebih Nah, tepatnya sih lebih mengganggu pengendara jalan. pengendara jalan juga ada pemaksaan kepada pengendara jalan ya, untuk meminta tidak dikasih, itu kadang ada maksa. Nah itu menurut saya itu iya emang benar. Tapi nggak semua manusia silver kayak gitu. Ada beberapa yang nggak kayak gitu, ada yang kayak gitu. Tapi ya nggak semua gitu. Dan ini lagi, apalagi ada yang viral kemarin itu yang manusia silver, dia kalau pas pulangnya bawa motor moge. Jadi pakai ninja itu. Nah, itu kan mungkin kalau orang-orang sudah menggunakan moge itu kan orang-orang yang memang bisa dikategorikan ekonominya menengah ke atas seperti itu. Jadi itu mungkin yang karena psikis juga kena ketika jujur kita orang pasti pernah keinginan untuk
menjadi manusia silver karena itu alternatif paling mudah kan. Apalagi satu harinya itu kalau saya tanya kemarin bisa lebih dari 100 atau 200 seperti itu. Bahkan sampai 500 dalam satu hari seperti itu orang-orang manusia silver. Oh ya, terlepas dari sisi buruk mungkin yang disampaikan tadi, manusia silver sejatinya juga ada sisi positifnya juga. Salah satunya seperti kalangan muda yang pengangguran. Seenggaknya kan mereka kalau menekuni bidang ini nantinya menciptakan lapangan kerja baru. Seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi menurut saya itu kalau menciptakan lapangan kerjaan baru sebagai manusia silver itu kurang cocok ya Mas. Seperti dikatakan sebelumnya, itu juga banyak mengganggu pengendara lain dan juga membahayakan. Contohnya seperti apa? Ketika lampu merah, manusia silver tersebut kan itu jalan untuk ke tengah jalan kan, untuk menunjukkan bahwa ini saya menjadi manusia silver untuk menghibur pengendara lain. Itu motivasinya menurut mereka, tapi menurut kita sebagai pengendara tidak banyak juga yang menganggap itu apaan sih, ini malah mengganggu gitu loh, juga mengganggu konsentrasi orang pengendara. Entah itu kalau misalkan tiba-tiba lampunya hijau, sudah hijau ternyata masih ada orang, kan kita kaget gitu loh, malah mengganggu dan membahayakan pengendara lain gitu loh. Oke, itu bisa disampaikan juga. Mungkin kalau pemaparan tadi, keberadaan manusia silver yang ada di lampu merah semestinya nggak ditempatkan di situ, mungkin ditempatkan di suatu lokasi yang nantinya lokasi tersebut ramai sehingga Tidak mengganggu tidak mengganggu lalu lintas dan tidak mengusir atau mentiadakan adanya manusia silver itu sendiri. Tapi itu kan juga itu menurut sisi positifnya ya, tapi negatifnya itu kita sebagai pengguna jalan ataupun masyarakat di sekitar ya itu dapat berpikiran bahwasanya mereka masih muda, kenapa kok menekuni pekerjaan seperti ini, kenapa gak yang lain, padahal mereka mempunyai masa depan yang masih panjang. Apalagi ini masih sehat, bugar dan juga kuat seperti itu. Mungkin ya, kalau untuk ditekuni itu tidak, sepertinya itu hanya bersifat sementara, seperti kayak sampingan kayak gitu. Kalau untuk selamanya mungkin ya enggak lah, soalnya kan anak muda, dia rata-rata juga anak muda, pasti pemikirannya itu pasti panjang. Ya, terus bagaimana menyikapi yang kemarin-kemarinnya itu viral pendapatan dari menjadi manusia silver itu terus digunakan untuk hal-hal yang negatif. Contohnya seperti apa itu hal negatif? Ya, contohnya seperti diberikan untuk minuman keras. Ada dapat dari beberapa sumber ya, ada yang mengatakan ada sebagian manusia silver itu masih berwujud, maksudnya masih dirinya tuh masih berbentuk manusia silver, masih belum bersih-bersih lah istilah kasarnya. Dia itu ke tempat penjualan minuman keras. Nah seperti itu. Nah kan pandangan orang lain ini kan gini, kita ngasih uang ke manusia silver tapi malah dibuat yang hal negatif. Sedangkan di awal tadi manusia silver ini muncul untuk mencari donasi. Nah seperti itu kan, itu juga mencemarkan manusia silver juga sendiri sebenarnya. Bagaimana? Iya. Pastinya itu juga tergantung pribadi masing-masing ya. Nggak semua manusia silver itu seperti itu. Tanda kutip mungkin oknum, dan aslinya kalau pemikirannya dewasa itu yang nggak suka minuman, nggak ngerokok itu pasti ada. Tapi terlebih rata-rata anak muda yang itu, makanya disalahgunakan. Mungkin kalau untuk hal-hal seperti itu kita individu aja, personal seperti itu. Mungkin ada latar belakang yang memang menarik untuk membeli hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya menanggapi dari ini, anak-anak manusia silver tapi itu masih di bawah umur seperti itu kan juga ada. Jadi dia masih anak kecil, ada yang masih bayi bahkan. Itu dibuat manusia silver hanya untuk mendapat simpati dari masyarakat untuk memberikan uang. Itu kan sudah sangat menyalahi bayi lah. Dia masih umurnya beberapa tahun
langsung dibuat manusia silver. Menanggapi dari seperti itu, mungkin apa seperti itu kawan-kawanku. Salam juang. Salam cuan. Bagaimana? Ya. Tanggapannya. Apa ya? Ada minum kah? Nggak ada. Sebenarnya kalau ada yang membawa anak kecil bahkan bayi gitu sampai dicat, nah itu udah tanda kutip penyalahgunaan dari profesi manusia silver itu sendiri. Aslinya tujuan utamanya itu yang nggak kayak gitu. Itu penyelewengan lah namanya. Oknum lagi tanda kutip. Menanggapi dari penyelewengan itu mungkin tidak mayoritas ya, cuma ada beberapa orang yang memang itu dibuat simpati seperti itu. Memanfaatkan Ya, berarti ya. memanfaatkan. Menanggapi dari hal itu mungkin alternatif yang akan kita lakukan itu apa untuk kedepannya seperti itu. Apakah manusia silver ini harus tetap diadakan atau memang sudah stop sampai di sini saja, karena semakin tahun ke belakang itu perilakunya semakin di luar manusiawi seperti itu, teman-teman. Kalau menurut saya sih ditiadakan, dikarenakan satu mengganggu pengendara jalan sekitar, dan dua sekarang itu malah menyeleweng. Yang awalnya itu hanya untuk donasi, sekarang malah untuk konsumsi pribadi sendiri. Nah, mungkin menurut saya tuh lebih baik ditiadakan sih. Tapi kalau misalkan kita mentiadakan manusia silver, karena kembali lagi pada angka pengangguran yang semakin banyak, nah inisiatif mereka itu kadang ya itu seperti itu, manusia silver. Iya, Seperti itu. Mungkin kalau dari saya pribadi, memberikan wadah atau tempat khusus untuk mereka berekspresi, yang nantinya tempat tersebut juga menghasilkan pundi-pundi uang yang kiranya bermanfaat untuk mereka. Jadi jangan sampailah mereka itu Mengganggu lalu lintas lagi. terus memusnahkan mata pencarian mereka sebagai manusia silver. dengan tanda kutip dengan cara yang benar. Jadi tidak mengganggu lalu lintas seperti sekarang ini. Jadi kesimpulan. Jadi mungkin kesimpulannya manusia silver itu tetap diadakan, cuma mereka itu harus dikasih wadah seperti itu. Dikasih wadah yang memang itu tempatnya suatu tempat yang tidak yang tidak mengganggu pengendara roda 2 ataupun roda 4 seperti itu, seperti dalam lampu merah. Kalau kita melihatnya itu di luar negeri, nah manusia silver itu tidak ada yang di lampu merah. Mereka itu banyaknya di seperti sekitar alun-alun ataupun kota tua. Nah, mereka itu tidak hanya mengecat tubuhnya, tapi kemudian mereka berlatih seperti seperti robot-robot itu. Jadi dia kayak dance gitu, cuma dia silver. Nah, mungkin yang lebih kreatif lagi ke depannya agar ini tidak semakin tahun, agar tidak semakin menjadi perspektif yang kemudian diinisiatifkan bagi masa muda mendatang seperti itu. Kira-kira mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin ya dari saya sebenarnya lebih setuju ke meniadakan manusia silver tersebut. Cuman semisal ada tempat, maksudnya wadah di mana manusia silver tersebut itu diposisikan tanpa mengganggu pengendara jalan, itu mungkin juga bisa berdampak baik bagi masyarakat sekitar sih. Nah, apalagi awal mula munculnya itu kan untuk bentuk silver peduli untuk donasi Ya, seperti itu. itu. Ya, semoga nanti kedepannya Ya. itu bisa Lebih baik Lebih lagi. baik. Ada penempatan Ya. sendiri lah untuk Silahkan manusia silver. berkreativitas yang tidak mengganggu dan yang tidak berdampak negatif bagi generasi kita, ya kan? Yang tidak merusak mental, guys. Ya. Dan tidak mengganggu lalu lintas. Oke. Mungkin hanya itu dari kami, saya Rofiki dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang kami utarakan, mohon dimaklumi karena kita lagi belajar seperti itu. Mungkin hanya itu.
Wallahumma fiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Sampai jumpa lagi Di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like karena like itu gratis ya guys. Yes. Linknya di bawah sini ya. Oke? Link stop ya.